Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakal membahas tentang masa lalu serta kekuatan sebesar apa gitu yang dimiliki oleh Julius Novachrono. Di after video atau mungkin di akhir video, Mimin akan membahas tentang siapa kaisar sihir selanjutnya setelah Julius Novachrono. Langsung aja guys, kita check it out. Julius Novachrono adalah kaisar sihir ke-28 dari kerajaan Clover. Dia juga pernah menjadi kapten di skuad Azurdir yang memang satu skuad dengan William Vangeance ataupun Yoshisuke Hiro guys. Julius adalah pria yang cukup tua dengan warna rambut yang pirang. Dia ini mempunyai simbol bintang biru segi 6 di sisi kiri dahinya. Ketika dia akan tiada, simbolnya ini akan redup dan menghilang guys. Sebagai kaisar sihir, tentunya Julius mengenakan jubah merah yang panjang dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah pertarungannya melawan Patri dari Byakuya no Magang, kita tahu bahwa Julius ini sebenarnya sudah tiada. Lantas, kenapa Julius Novachrono ini bisa hidup lagi? Jadi gini guys, Julius bisa menghidupkan kembali dengan waktu yang tersimpan. Kita tahu kalau Grimoire yang ada pada Julius Novachrono ini mempunyai halaman yang memang banyak, tapi isinya ini kosong semua gitu guys. Dia ini bisa hidup kembali dengan catatan, tubuh fisiknya ini mengalami kemunduran dan halaman yang ada pada Grimoire-nya menjadi lebih sedikit. Ketika pertarungan melawan Patri dan Tiada, tubuhnya ini mengalami kemunduran selama 13 tahun lamanya. Memang kalau berbicara secara fisik, memang Julius Novachrono ini jadi anak kecil lagi. Tapi pikiran yang ada dalam dirinya memang tidak menghilang. Berkat Nero, Julius ini bisa menyimpan sihir waktunya ke dalam alat penyegelan yang sudah diciptakan oleh Nero. Dan memang beberapa tahun lamanya, serta menjadi sangat berguna untuk menyimpan sihir waktunya. Julius memang sangat terobsesi dengan sihir-sihir yang belum pernah dilihatnya, dan memang menakjubkan. Dan pada saat itulah, kepribadiannya ini memang menjadi kekanak-kanakan guys. Selain itu, Julius bisa melakukan penyamaran tanpa dikenali oleh warga. Bahkan Kapten Kesatria Sihir pun bakalan tidak mengenalinya. Bisa dibilang, penyamarannya ini memang sempurna banget. Julius ini sering kabur-kaburan dan mangkir dari tugasnya sebagai kaisar sihir. Dari masalah pertemuan ataupun pertemuannya dengan Kapten Kesatria Sihir di kerajaan Clover, Julius merupakan orang yang sangat bijak dan adil kepada para kesatria sihir yang lain. Ini terbukti ketika Julius tidak melihat orang berdasarkan kedudukan sosial, mau itu bangsawan ke, mau rakyat jelata ke, pokoknya dia tidak akan peduli akan hal tersebut. Contohnya, ketika Kaisar Sihir memperlakukan Asta serta Yuno sebagai kesatria sihir yang sama dengan yang lainnya, padahal kan kita tahu bahwa mereka adalah rakyat jelata. Sebenarnya, Julius terinspirasi oleh Zara Ideale, yang kita tahu bahwa Zara Ideale ini adalah ayah dari Zora Ideale, sekaligus rakyat jelata yang memang pertama menjadi kesatria sihir di kerajaan Clover. Dari situlah Julius bertekad untuk menjadi kaisar sihir yang semakin kuat, karena ingin memperlakukan semua orang dengan adil dan rata, tanpa memikirkan status bangsawannya gitu guys. Sebenarnya, pada saat ketika pertarungan Julius melawan Patri, dia ini sudah menang telak. Cuman si Kamwing Patri ini mengancam untuk menghabisi seluruh penduduk di kerajaan Clover dengan sihir penghakiman cahaya atau dikenal Judgment of Light. Julius tidak tinggal diam karena dia menyayangi seluruh penduduk di kerajaan Clover. Akhirnya, Julius ini menggunakan seluruh sihir yang dia simpan bertahun-tahun untuk melindungi masyarakat di kerajaan Clover. Masa lalunya, Julius memang lahir di kerajaan Clover. Setelah berusia 15 tahun, Julius mengikuti ujian kesatria sihir dan akhirnya memang bergabung ke skuad Greidir. Dan pada saat itu juga berhasil mencapai posisi kapten. Kebiasaannya untuk berkeliaran dan menyamar memang sering dilakukannya.
Bahkan pada saat dia belum menjadi kaisar sihir pun, Denny memang sering kabur-kaburan. Julius berhasil mengajak Kiami Sukehiro untuk bergabung ke dalam skuadnya, karena dia ini melihat potensi serta sihir hitam yang luar biasa dari dirinya. Dia jugalah yang mengajari Yami untuk bisa berbicara bahasa dalam kerajaan Clover. Gak hanya itu aja, Julius pun mengajak William Van Jans untuk bergabung ke dalam anggota skuadnya pada saat itu. William yang tidak percaya diri karena ada bekas luka di wajahnya. Dia ini diberikan topeng oleh Kaisar Sihir. Dalam beberapa pertarungan terakhir, Julius sempat bertarung dengan kerajaan Daemon dan akhirnya berhasil menang. Julius mendapat sorakan serta pujian dari masyarakat di kerajaan Clover. Itulah pertarungan terakhir Julius sebelum akhirnya diangkat menjadi Kaisar Sihir. Para bangsawan pun memang banyak yang gak suka terhadap dirinya yang menjadi Kaisar Sihir. Bahkan rajanya sendiri, Kira August Clover, memang gak suka kepadanya. Sepertinya, Julius menjadi Kaisar Sihir atas kepercayaan seluruh masyarakat di kerajaan Clover gitu guys. Julius harus menguasai mana zone, sama seperti kesatria sihir lainnya, untuk mengontrol mana serta meningkatkan kekuatannya. Dengan menggabungkan dengan serangan time magicnya, Julius mampu meramalkan dari mana serangan yang akan datang. Tentunya tidak mudah meramalkan serangan yang akan datang, karena Julius pun harus mempunyai fisik yang kuat, dan memang sihir waktunya ini berpengaruh terhadap keterbatasan fisik. Sejauh ini, memang sihir Julius Novachrono ditampilkan sebagai sihir yang paling kuat. Kita belum tahu sejauh apa kekuatannya, karena memang baru diliatin pas melawan Lee saja. Padahal, Denny selama ini ada di skuad Azurdir, dan harusnya sering ditampilkan. Mungkinkah Denny mempunyai 2 Grimoire, ataupun masih ada misteri lagi tentang Julius yang masih belum terungkap? Ataukah dia ini nantinya akan berkhianat kepada kerajaan Clover? Karena masih minim banget informasi tentang dirinya guys. Berbicara tentang siapa yang akan menjadi kaisar sihir selanjutnya, tentunya di sini ada 2 kandidat. Pertama yaitu Mereoleona Vermilion. Kita tahu bahwa dirinya adalah pasukan sekaligus pemimpin dari Royal Knight. Ini menjadi perhitungan juga karena
Dia ini bangsawan juga, serta kekuatan sihirnya ini di atas rata-rata. Di antara kapten yang lain, dialah yang terkuat. Bahkan Yami pun masih ragu-ragu atau takut untuk menghadapi dirinya. Kedua, Yami Sukehiro. Kita tahu kalau pertarungan antar kesatria sihir, kalau memang diadakan gitu ya, mungkin Yami pun bakalan berpotensi. Tapi dia ini orang luar, jadi mungkin nggak bisa juga guys. Kalaupun dia menang, tetapi dalam mempertimbangkan kalau dia ini bukan berasal dari kerajaan Clover, bisa aja namanya dicoret atau digantikan dengan yang lain. Sekian bahasan video kali ini tentang sekuat apa serta masa lalu yang dimiliki oleh Julius Novachrono sebagai kesatria sihir ataupun kaisar sihir di kerajaan Clover. Dan di akhir video Mimin sudah membuat kesimpulan kalau berdasarkan status kebangsawanan, tentu saja Mereoleona yang akan menjadi kaisar sihir selanjutnya. Tapi kita juga nggak tahu ya, karena saat ini Julius Novachrono ini masih hidup. Walaupun dia ini wujudnya jadi kecil ya, dan berusia 13 tahun. Tetapi kalau tidak memandang status kebangsawanan, tentu saja di sini Yami Sukehiro pun memang berpeluang gitu menjadi kaisar sihir selanjutnya. Dan tentunya bakalan seru banget nih. Kapten kesatria sihir diadu ya, 9 kapten kesatria sihir bakalan bertarung siapa yang pantas untuk menjadi kesatria sihir selanjutnya. Dan tentunya kalau Yami yang kepilih, tentunya tidak ada diskriminasi antara rakyat jelata ataupun bangsawan, dan memang udah paling cocok gitu ya sebagai penerus dari Julius Novachrono. Well, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan makin berkembang lagi tentunya, karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。